Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023, saya akan mengomentari Ustadz Kainama ketakutan atas ijazah palsunya. Ustadz Kainama asalnya dari agama Kristen, berpindah keyakinan memeluk agama Islam disebut mualaf. Dalam setiap ceramah sering menyatakan pendidikannya dan gelar S1 diperoleh dari Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, dilanjutkan pendidikan S2 S3 ke Vatikan. Ada orang menanyakan Sekolah Tinggi Teologi di Jakarta, apakah Kainama pernah mengikuti pendidikan teologi di Jakarta? Lalu dijawab, bernama Kainama tidak pernah mengikuti pendidikan Sekolah Tinggi Teologi di Jakarta. Ada dugaan setelah mualaf lalu mengakui pendidikannya S1, S2, S3 agar cepat diberi gelar Ustadz yang dapat diterima di lingkungan umat Muslim. Setelah mendapat gelar Ustadz ditambah pendidikan tingginya S1 dari Sekolah Tinggi Teologi ditambah pendidikan S2 S3 diperoleh dari luar negeri, diduga sangat banyak mengundangnya memberi ceramah di masjid-masjid se-Indonesia yang bertalian meningkatnya rezeki atau penghasilannya. Dengan satu kali ceramah bayarannya cukup tinggi, tidak sama dengan ustadz yang berpendidikan hanya pondok pesantren. Kalau diamati, kualitas ceramahnya isinya hanya menjelek-jelekan agama Kristen yang disenangi umat Muslim yang mendengarnya, sedangkan ajaran Islam sesuai dengan ajaran Al-Quran hampir tidak dikuasainya. Ustadz Kainama tidak senang dengan ustadz lainnya. Sering ditanyakan para ustadz lainnya, tolong diperlihatkan ijazah S1, S2, S3-nya. Pernah dijawab hilang, katanya tidak ada laporan polisi. Sekarang dia menghubungi pengacara menyatakan bahwa Ustadz Kainama tidak pernah mengikuti pendidikan, baik pendidikan S1 di Sekolah Pendidikan Teologi Jakarta maupun pendidikan S2 dan S3 di luar negeri. Ustadz Kainama sekarang merasa ketakutan bila sampai dilaporkan ke polisi memberi keterangan bohong atau atas pendidikannya yang ancaman hukumannya cukup berat. Perilaku Ustadz Kainama tersebut sudah mempermalukan umat Muslim yang merasa dibodohi Ustadz Kainama soal pendidikannya. Harapan saya, semoga umat Muslim ada yang melaporkan Ustadz Kainama ke polisi yang sudah menipu atau membodohi umat Islam dari sudut pendidikannya. Ustadz Kainama asalnya dari agama Kristen, berpindah keyakinan memeluk agama Islam disebut mualaf. Dalam setiap ceramah sering menyatakan pendidikannya dan gelar S1 diperoleh dari Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, dilanjutkan ke Vatikan untuk S2 dan S3 atau doktor. Ada orang menanyakan Sekolah Tinggi Teologi di Jakarta, apakah Kainama pernah mengikuti pendidikan teologi di Jakarta? Lalu dijawab, belum. Bernama Kainama tidak pernah mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Ada dugaan setelah mualaf lalu mengakui pendidikannya S1, S2, S3 agar cepat diberi gelar Ustadz yang dapat diterima di lingkungan umat Muslim. Setelah mendapat gelar Ustadz ditambah pendidikannya tinggi S1 dari Sekolah Tinggi Teologi dan pendidikan S2, S3 diperoleh dari luar negeri, diduga sangat banyak mengundangnya memberi ceramah di masjid-masjid se-Indonesia yang bertalian meningkatnya rezeki atau penghasilannya. Dengan satu kali ceramah bayarannya cukup tinggi, tidak sama dengan ustadz yang berpendidikan hanya pondok pesantren. Kalau diamati kualitas ceramahnya isinya hanya menjelek-jelekan agama Kristen yang disenangi umat Muslim yang mendengarnya, sama sekali tidak menguasai ajaran agama Islam, terutama bahasa Arabnya. Ustadz Kainama tidak senang dengan ustadz lainnya. Sering ditanyakan para ustadz lainnya, tolong diperlihatkan ijazah S1, S2, S3. Pernah dijawab hilang, katanya, tetapi
Dijawabnya pernah hilang, tetapi tidak ada laporan polisinya. Sekarang dia menghubungi pengacara menyatakan bahwa Ustaz Kainama tidak pernah mengikuti pendidikan, baik pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Pendidikan Teologi Jakarta maupun pendidikan S2 dan S3 di luar negeri. Ustaz Kainama sekarang merasa ketakutan bila sampai dilaporkan ke polisi memberi keterangan bohong atas pendidikannya yang ancaman hukumannya cukup berat. Perilaku Ustaz Kainama tersebut sudah mempermalukan umat muslim yang merasa dibodohi Ustaz Kainama soal pendidikannya. Harapan saya, semoga umat muslim ada yang melaporkan Ustaz Kainama ke polisi yang sudah menipu atau membodohi umat Islam dari sudut pendidikannya. Sekian dan terima kasih.